Jadi malam ini Bapak Ibu dalam rangka memperingati Maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadikan diri beliau itu adalah uswah hasanah untuk umat ini. Bagaimana umat itu bisa berma'rifat, bisa berliqa, bisa bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ya, Muhammad itu adalah wasilah bagi kita bagaimana kita bisa usul kepada Allah itu. Kalaulah Muhammad itu wasilah bagi kita untuk bisa usul kepada Allah, siapa Muhammad Rasulullah itu sebenarnya? Allah katakan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup sekalian para nabi. Kalaulah Muhammad itu bukan seorang ayah laki-laki di antara kamu, lalu siapa Muhammad itu? Siapa Muhammad? Jadi Muhammad ini Bapak Ibu kita pandang dari dua sisi, ya. Kita pandang, kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, Muhammad itu dipandang dari sisi makna hakiki. Yang kedua, Muhammad itu dipandang dari sisi makna majazi. Yang pertama, Muhammad itu dipandang dari sisi hakikinya. Yang hakiki itu maksudnya bahwa Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Jadi Muhammad secara makna hakiki itu Nur Muhammad. Sedangkan Muhammad secara majazi itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yang pertama Bapak Ibu, ya, Muhammad sebagai Nur Muhammad, ya, ini tidak akan pernah lepas, ya, ikatannya, kaitannya, simpulnya dengan Muhammad secara majazi, yaitu sebagai Nabi Muhammad. Karena kesempurnaan Nur Muhammad itu, Muhammadnya hakiki itu benar-benar nyata nantinya pada Muhammad yang majazi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu siapa Nur Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Kalau kita ingin memahami lebih dalam, makanya dikatakan bahwa Muhammad itu basarun laisa kal basar. Dia adalah manusia, tapi bukanlah manusia seperti manusia biasa. Manusia, tapi bukan seperti manusia biasa itu. Basyarun laisa kal basyar. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa Muhammad itu basyarun laisa kal basyar, manusia, tapi bukan seperti manusia biasa, kita kenali hakikat sejati dirinya. Hakikat sejati dirinya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Ini yang mesti kita pahami. Sebelum adanya Nur Muhammad, Bapak Ibu, kita mengkaji, ya, mengkaji alun maralun namanya Bapak Ibu. Sebelum adanya Nur Muhammad, sebelum adanya surga, sebelum adanya neraka, sebelum adanya aras, lut, kursi dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya sesuatu dan sebelum adanya kita, siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini? Yang ada sebelum adanya segala yang ada itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah pada saat itu tidak bernama Bapak Ibu.
Allah yang kita kenal sekarang namanya itu, ketika itu Allah itu tak punya nama. Ini Allah katakan, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun sayyi'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Siapa yang tidak bisa disebut itu? Siapa yang tidak bisa dikenal itu? Siapa yang tidak bisa diceritakan itu? Yang tidak bisa disebut, dikenal, dan diceritakan itu tiada lain adalah dia semata-mata. Mana yang dia semata-mata itu yang tidak pernah disebut? Mana yang dia itu? Lihat, yang dia itu yang kosong itu yang hu. Hanya dia semata-mata. Kata-kata dia semata-mata sebenarnya tidak bisa disebut. Tapi kenapa dia disebut gitu? Dia disebut untuk menjelaskan bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang ada. Namun dirinya yang wujud dan yang ada itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tak bisa akal menjangkaunya, tak bisa ilmu mencernanya. Bagaimana ilmu akan bisa menjangkau dan mencernanya? Padahal akal dan ilmu itu asalnya daripada dirinya. Karena dirinya cuma yang ada, alam belum ada. Ruang, waktu, tempat, zaman, masa belum ada. Jangankan alam, ruang, waktu, tempat, zaman, dirinya saja tidak bernama. Kalau dirinya tidak bernama, siapa diri yang tidak bernama itu yang sebenarnya? Diri yang tidak bernama itu predikatnya, makomnya, derajatnya, statusnya itu dikatakan namanya Rabbul Izzati. Rabbul Izzati. Sebagai Tuhan yang sah. Jadi yang dikatakan Rabbul Izzati itu yang tidak bisa disebut. Yang katakan Rabbul Izzati tidak bisa diceritakan, tidak bisa dikenal. Karena dia tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, maka diutarakanlah hanya dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang wujud. Ketika itulah Bapak Ibu memahaminya, karena dirinya yang wujud tapi belum bisa dikenal, maka dikatakanlah dirinya itu ghaibul ghuyub. Apa itu artinya ghaibul ghuyub? Ghaib Goib di dalam kegoiban, hampa di dalam ketiadaan. Kalau Ustaz mengatakan dengan ghaibul ghuyub, goib di dalam kegaiban, hampa dalam ketiadaan, jangan Bapak Ibu memahami dia tidak ada. Maksudnya ghaibul ghuyub, maksudnya itu dia batin, bukan berarti dia tidak ada, bukan berarti dia tidak wujud. Dia ada, dia wujud, tapi belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan dan dijelaskan. Namun dia nyata. Contoh nih, ini saya bisa mengantarkan ini, memanfaatkan ini dong. Ini apa namanya Bapak Ibu? Nih, spidol. Spidol ini ada atau tidak? Nyata atau tidak? Kalau memang spidol ini nyata dan ada dalam pandangan Bapak Ibu ini, sekarang lihat tangan Ustaz nih, Ustaz letak di sini. Adakah spidol itu? Ada atau tidak? Terlihat atau tidak? Walaupun tidak terlihat, tidak terpandang, akan tetapi spidol itu ada atau tidak? Nyata atau tidak? Spidol itu ada dan nyata. Itulah maksudnya, walaupun tidak terpandang, walaupun tidak terlihat, akan tetapi dia itu adalah ada, wujud dan nyata. Sekarang, kapan spidol yang wujud dan yang nyata itu bisa terpandang dan bisa terlihat?
apabila spidol itu menampakkan dirinya. Allah itu benar-benar wujud, Allah itu benar-benar nyata, karena dia cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Jadi kalau kita bicara kosong Bapak Ibu, bicara hampa, yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Bahwa segala yang ada ini, segala yang wujud ini hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu hanya dia semata-mata. Itulah yang dikatakan Rabbul Izzati itu Tuhan. Contoh ini lihat. Kita orang tua yang setengah isinya, kemudian ambil yang kosong. Ini buat contoh nih, biar paham Bapak Ibu. Ya, ambil yang kosong satu, yang ada isinya setengah. Lihat. Ini ada isinya Bapak Ibu? Ada ya? Apa isinya nih? Air. Lihat nih, lihat Ustaz, ini ada isinya air. Lalu air ini yang di dalam gelas ini Ustaz tuangkan dalam ini. Pertanyaannya, air yang di dalam ini ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau air di dalam ini tidak ada, pertanyaan yang kedua, kosongnya ada atau tidak? Ada atau tidak kosongnya? Yang kosong inilah wujud yang sebenar ada. Ya. Kenapa? Karena air ini berasal daripada yang kosong. Air ini tadi asalnya dari yang kosong. Maka yang kosong inilah wujud yang sebenar ada itu. Karena dia adalah wujud yang sebenar ada, maka disebutlah dirinya itu Hu. Disebut dirinya itu Hu. Hu itu artinya dia semata-mata yang ada, atau disebut namanya dengan Zatul Haq, atau disebut namanya wujud mutlak, atau disebut namanya wujud hakiki, atau disebut namanya Zatul Bihar, atau disebut namanya Zatul Bahdi, atau disebut namanya Zatul Bukti, atau disebut namanya Zatul Haq. Zatul Haq, Zatul Bukti, Zatul Bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, Hu, atau wujud muhit. Itu sebenarnya kalam itu, kalimat itu menjelaskan tentang dirinya cuma yang ada satu-satunya. Kalaulah dirinya cuma yang ada satu-satunya, maka segala yang ada ini, yang kita lihat ini sekarang, pada sekalian alam dan pada diri, itu semuanya asalnya daripada dirinya. Kalaulah semuanya itu asalnya daripada dirinya, maka segala yang ada ini, itu sebenarnya disebut dengan wujudullah. Sebenarnya disebut wujudullah, wujudnya Allah. Atau disebut namanya ainullah, atau disebut namanya hakikatullah dalam bahasa hakikat. Dalam bahasa tarekat disebut namanya miratillah. Dalam bahasa syariat disebut namanya abdillah. Apa abdillah? Hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, sesuatu. Padahal yang kita sebut sebagai hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah, cermin Allah, kenyataan Allah, itu tiada lain adalah sebenarnya dirinya Bapak Ibu.